Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo, balik lagi nih sama aku, Kak Tias. Pada kesempatan kali ini, kira-kira kita akan belajar apa lagi ya? Sebelum itu, gimana nih hari kalian? Senangkah, sedihkah gitu? Kalau mau cerita, cerita aja ya di chat. Oke, kita kembali lagi di pertemuan matematika ya. Semangat terus belajarnya guys. Oke. So, hari ini kita akan belajar apa aja nih di matematika? Kita akan belajar materi yang mirip-mirip sama materi minggu kemarin. Masih faktor-faktor, masih tabel-tabel. Apa itu? Oke, KPK dan FPB dari dua bilangan. Oke. Apa itu KPK dan FPB? Nah, sebelumnya kalian kebanyakan dari kalian udah pernah mempelajari apa itu KPK dan FPB. Jadi kita sekalian ngulang aja, refresh lagi materi KPK dan FPB. Oke, pertama kita mulai dari KPK dulu ya. Oke, what is this KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. K-nya itu kecil ya, terkecil, KPK. Oke, apa itu KPK? Kita klik dulu. Muncul KPK ialah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan KPK-nya itu? KPK dari dua bilangan itu gimana caranya, Kak? Oke. Seperti yang kalian udah tahu, ada dua faktor ya. Oke, di sini kita bagi slide-nya menjadi dua. Yang sebelah sini kita pakai apa tebak? Pohon faktor. Yang sebelah sini kita pakai tabel. Oke, kita pakai tabel. So, kita mulai dari pohon faktor dulu. Pohon faktor ya kan. Mengali semua bilangan prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima yang pangkat terbesar. Oke. Gimana nih? Oke, aku mau contohin di sini 30 sama 42. Oke, ini kayak biasa ya, 30 bisa dibagi 2. Itu berapa dibagi 2? 15. 15 bisa dibagi 3, itu 5. Nah, 42 bisa dibagi 2 juga kan? Itu berapa? 21, bener. 21 bisa dibagi 3. 21 bagi 3 berapa? 7. Tuh. Nah, ini berarti 30 itu kan 2 kali 3 kali 5. Sedangkan 42 itu 2 kali 3 kali 7. Nah, kalau kayak gitu KPK-nya berapa nih? Oke. Menurut kalian berapa kalau dari pengertian KPK tadi? Oke, pasti ini masih gampang ya buat kalian. Jadi KPK-nya itu adalah 2, 3, 5 dan 7. Berarti 2 kali 3 kali 5 kali 7 ini ya. Itu dari faktor prima yang pangkat terbesar ya kan. Jadi pangkat mereka ini semua kan 1 ya kan. Jadi kita ambil aja nih 2-nya 1 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya adalah 210. Oke. Nah, kedua kita pakai tabel. Apa tuh tabel? Oke, gimana nih? Coba. Kalau pakai tabel gimana caranya? Oke, pakai tabel lebih easier. Oke, jadi dia mengali semua faktor prima yang ada. Oke, yang mana nih faktor prima? Coba kita lihat ya. Kita bikin dulu tabelnya. 1, 2. Udah, tabel udah muncul. Di sini ada 30 sama 42. Oke, faktor prima pertama. Dua-duanya bisa kita bagi 2. 30 bagi 2, 15. 42 bagi 2 berapa? Oke, 21. Bener ya. Masih bisa kita bagi 2 gak nih menurut kalian? Gak bisa ya. 15 gak bisa bagi 2 ya. 21 juga gak bisa. Berarti sama-sama langsung kita bagi 3. Oke, jadi 5. 15 bagi 3, 5. 21 bagi 3, 7. Oke, ini gimana nih? Dua-duanya gak balance, gak barengan. Oke, gak apa-apa ya. Kita satu-satu dulu.
Jadi 5 itu bisa dibagi 5 ya, kan nggak bisa dibagi 4, kita bagi 5 nih. Bagi 5 berapa? 1, kan 7-nya nggak bisa nih, 7 nggak bisa, jadi kita turunin aja 7-nya, nggak apa-apa. Nah abis itu kita bagi baru nih, kita baru bagi 7. Nah ini satunya turunin, nah 7 bagi 7 1, bener banget 1. Oke, faktor primanya tuh maksudnya yang mana? Itu ada yang paling paling kiri ya, paling kiri, bener. Iya bener, paling kiri. Nah faktor primanya itu yang mana nih? Yaitu yang 2, 3, 5, sama 7. Tadi gimana kalau menggunakan tabel? Ayo, mengali semua faktor prima yang ada. Berarti ini kita kali semua. Ya dong, kali semua. Berapa tuh? 2 kali 3 kali 5 kali 7, sama kayak tadi, berarti 210. Jadi mau pakai cara yang manapun, hasilnya akan tetap sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Besar nih. Apa tuh? Gimana tuh maksudnya? FPB diperoleh dengan menggunakan faktor terbesar. Jelas ya dari namanya. Yang sama dari beberapa bilangan. Gimana tuh caranya? Di sini kita underline yang sama ya guys, yang sama dari beberapa bilangan. Oke, how? Bagaimana caranya? Sama kayak tadi, pakai 2 cara bisa nih. Coba kalau yang tabel itu maksudnya yang sama, itu ada 2 dan 3. Dimana 2 ini, angka 2 ini bisa membagi 30 dan juga 42, ya kan? Dan 3 ini bisa membagi angka 15 dan juga 21. Jadi dua-duanya itu bisa dibagi gitu. Jadi maksudnya tuh kayak gitu kalau untuk menggunakan tabel. Nah 5 sama 7 kenapa gak dipilih? Karena 5 gak bisa membagi 7 yang ada di atasnya, dan 7 ini kan gak bisa juga membagi 5, atau 7 gak bisa bagi 30 juga kan, jadi gak dipilih gitu. Jadi kalau menggunakan tabel itu cuma 2 dan 3, jadi cuma 2 kali 3 yaitu 6. Nah kalau pound faktor nih, kan tadi kita udah nih 30 sama 42, itu kita lihat nih yang sama dari kedua bilangan tersebut. Yang mana? Yang mana? Hayo. Itu adalah sama nih kan, ada 2 dan 3. 2 dan 3 itu 2 kali 3 berapa? 6. Oke. Jadi sesimpel itu ya teman-teman. Kalau masih suka bingung menggunakan yang mana gitu, kalau FPB menurutku pribadi lebih mudah untuk menggunakan tabel gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Biasanya kalau di latihan-latihan itu kita pakai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gimana tuh? Oke. So, kita lanjut ke yang keempat. Udah keempat aja. Apa? Ketiga ya? Salah. Ini masih ketiga. Iya, ketiga ya. So, gimana sih pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB? Coba di sini aku punya soal. Bu Ani, coba kita ganti namanya, jangan Bu Ani ya. Coba kita siapa nih? Bu Aya nih, Bu Aya. Aya. Oke. Bu Aya membeli sebuah tepung setiap 16 hari sekali. Sedangkan Bu Aminah, kita ganti siapa nih Bu Aminah enaknya ya? Bu Yaya. Jadi Bu Aya sama Bu Yaya. Coba nih. Bu Yaya membeli tepung setiap 24 hari sekali. Jika Bu Aya dan Bu Yaya membeli tepung bersama-sama tanggal 20 Mei tahun 2021 ini, kemarin tuh berarti. Udah habis belum tuh sekarang ya tepungnya? Kapan Bu Aya dan Bu Yaya membeli tepung bersamaan kembali? Menurut kalian nih, kira-kira ini masuk FPB atau KPK? Atau KPK dan FPB? Menurut kalian masuk mana?
So, ini adalah masuk ke, bener banget masuk ke KPK. Karena, ayo, kenapa? Karena dia bilang di sini adalah ada kata-kata bersama-sama. Oke? Gimana kalau kata-kata bersama-sama itu dia lebih condong ke arah KPK. Oke? So, berarti ini yang pertama itu adalah KPK. Dan next. Oke, ini berarti pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK ya. Oke, nih udah kita ganti nih. Buaya membeli tepung ya kan sama Bu Yaya nih. Gimana tuh? Coba. Ini berarti kita buat coba yang ini kita pakai tabel ya. Kita pakai tabel dulu. 1. Dalam hitungan ketiga tabel keluar. 1, 2, 3. Cepet. Wis, mantap. Sulap tuh barusan. Oke. Jadi ini ya. 2 bagi 16, 8, 2 bagi 24, 12, 2 bagi 8, 4, 2 bagi 12, 6, dan seterusnya. Oke, berarti faktor dari KPK-nya berapa coba? Berarti, ayo, kali semua yang ada di samping. 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4 kali 3. Berapa tuh kalau kali 3? Sebenarnya 48 ya. 48 di sini hitungannya adalah hari. Karena kan di sini mereka akan bertemu hari kapan gitu kan. Oke. Aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya kita menentukan suatu bulan itu 30 atau 31. Atau kalau Februari itu 28 29. Tapi kalau di sini kita hitungnya 28 semua Februari ya. Jadi kan kita punya tangan nih. Nah, ini kan ada tonjolan. Oke. Kita hitungnya Januari ini di atas nih. Jadi dia 31 akhirnya. Januari, Februari di bawah nih, berarti 28. Februari, Maret di atas nih ya. Maret di atas nih. Maret. Berarti Maret sampai 31. Maret, April di bawah nih. April di bawah nih kan. April di bawah berarti sampai 30. Nah, si Mei kan ini ibunya belinya sampai Mei kan. Mei itu di atas berarti sampai tanggal 31 ya kan. Mei, Juni di bawah nih berarti sampai tanggal 30. Oke. Sampai tanggal 30, Juli sampai tanggal 31. Oke. Jadi kita udah tahu nih Mei sampai tanggal 20. Oke. Mei sampai tanggal 31. Tapi ibu-ibu ini beli barengan pada tanggal 20. Kita kurangin aja nih. Berarti kan udah 11 hari, ya kan? 11 hari yang udah dilewatin di bulan Mei. Bersisa 37 hari lagi. Dari mana tuh 37? 37 dari 48 dikurangi 11, ya kan? Jadi 37. Nah, habis Mei apa? Juni sampai berapa tadi? Juni sampai 30 hari. Berarti tersisa 7 hari lagi. Dari mana tuh? 37 dikurangi 30, itu tersisa 7. Berarti mereka akan membeli bersama-sama lagi di bulan depannya dong. Abis Juni dong. Abis Juni itu apa? Abis Juni itu Juli, ya kan? Itu berarti mereka akan bertemu lagi pada 7 Juli tahun 2021. Nah, jadi jawabannya Buaya dan Bu Yaya membeli tepung bersamaan lagi itu pada 7 Juli 2021 gitu ya. Oke? So, kita lanjut nih ke pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB. Tadi udah KPK. Oke. Nah, Bu Aya lagi nih membeli pensil dan buku. Duh, Bu Aya nih ya suka belanja di toko Pak Curut punya toko nih. Bu Aya akan membagikan nih pada tetangganya yang kurang mampu gitu, sama banyak. Oke. Berapa tetangga terbanyak yang akan menerima pemberian pensil dan buku dari Bu Guru? Oh, Bu Ani ini berarti seorang guru ya. So, kita lihat dari mana kita tahu ini FPB atau KPK. Dari mana kita tahu soal di atas ini? Nih adalah FPB dan KPK. Ada kata-kata sama banyak ya, itu harus di underline tuh, sama banyak.
kalau FPB KPK. Kalau KPK bersamaan, sama-sama gitu ya. Gimana nih caranya? Kita bikin dulu. Di sini aku mau pakai font faktor. Coba nih, 1, 2, 3. Keluar tuh font faktornya di atas. Oke, ini udah ya, 90 bagi 2, 45. 45 gak bisa dibagi 2, jadi dibagi 3. Oke. Nah, kalau kayak gini, berarti faktor dari 90 itu berapa? 2 kali 3 kali 3 kali 5. Faktor dari 120, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, mana nih yang merupakan FPB dari 90 dan 120? Yang mana coba? Yang mana? 2 ya kayaknya. 2, coba nih, 2. 3 sama 5, ya gak sih? Coba kita buka. Oke, benar, 2, 3 sama 5. Oke. Kenapa tuh 2, 3 sama 5? Oke. Kan di sini sama-sama bisa 2 kan? Ya kan? 3 sama 5, sehingga FPB-nya itu adalah 30. Nah, 30 ini apa? Jadi gimana tuh 30? Oke, jadi jumlah terbanyak yang akan menerima pembelian pensil dan buku dari Bu Aya adalah 30 orang dari tetangganya. Gitu. Oke deh, coba kita lanjut. Udah habis guys. Mantap. So, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan typo di PPT di atas. Kalau kalian mau nanya, kalian boleh chat aku. Nomor aku ada di grup WA kalian ya. Namanya Safira Yuning Tias. Oke, gak usah bingung. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas. Dadah.